Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman, kita di segmen KEPAP atau Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan video kali ini adalah video penjelasan ke-6. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada hal-hal yang dapat memunculkan ancaman ataupun dapat mempengaruhi independensi kita sebagai anggota maupun sebagai kantor AP dan Dikap. Nah, yang pertama adalah kebijakan kompensasi dan evaluasi. Nah, terkait dengan kompensasi ini teman-teman, ada level ancaman yang bergantung pada pertama, berapa besar sih proporsi kompensasi atau evaluasi didasarkan pada penjualan jasa kita. Kemudian peran individu di dalam tim audit, apakah misalnya satu anggota tim itu perannya terlalu besar sehingga biaya atau man's hour-nya dihitung terlalu besar. Yang ketiga, apakah penjualan jasa non asuran tersebut mempengaruhi keputusan kita untuk promosi, atau misalnya kita kasih diskon deh ke klien kita. Lalu terhadap level ancaman itu, bagaimana cara kita mengamankannya agar berapapun kebijakan atau fee yang kita tetapkan itu tidak mempengaruhi independensi kita. Nah, cara melakukan pengamanannya adalah ada dua teman-teman. Yang pertama, merevisi rencana kompensasi dan proses evaluasi untuk individu tersebut jika tadi misalnya ada salah satu anggota tim yang perannya terlalu besar. Yang kedua, mengeluarkan individu tersebut dari tim audit jika misalnya peran yang besar itu tentu akan diimbangi oleh man hour yang juga besar, dan itu otomatis biaya untuk anggota itu juga akan besar. Kemudian bagaimana jika misalnya kantor atau jaringan kantor atau anggota AP itu menerima hadiah dan keramah tamahan. Nah, kantor atau jaringan kantor maupun anggota tim itu tidak boleh teman-teman untuk menerima hadiah dan keramah tamahan dari klien audit, kecuali ini ya nilainya kecil dan tidak berdampak. Ingat, pada dasarnya tidak boleh kecuali kecil. Misalnya nih, kita diajak makan siang atau misalnya ada penjemputan dari lokasi kita menginap ke lokasi tujuan untuk kita audit. Nah, seperti itu saya rasa tidak apa-apa. Kemudian ada ancaman litigasi aktual atau ancaman litigasi. Nah, faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut adalah materialitas dan apakah litigasi itu berkaitan dengan perikatan audit sebelumnya. Nah, gimana nih cara melakukan pengamanannya? Nah, kita dapat melakukan atau menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan, atau kalau tidak memungkinkan itu berasal dari satu kantor atau anggota tim lain, maka kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga yang profesional. Yang selanjutnya adalah kepentingan keuangan. Nah, ini penting ya teman-teman, karena keuangan ini ya, besar kecil akan berdampak. Kita sebagai kantor itu tidak boleh misalnya anggota tim audit setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut. Jadi kalau kita mengaudit suatu klien atau auditi ada yang merupakan keluarga inti, maka dia tidak boleh masuk ke dalam tim. Kemudian rekan lain pada kantor yang merupakan tempat rekan perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, anggota keluarganya adalah keluarga inti dari rekan yang lainnya juga tidak boleh teman-teman. Dan yang keempat, atau rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut. Nah, maksudnya minimal ini di posisi mana? Nah, misalnya anggota tim itu hanya merupakan anggota atau junior auditor dan tugasnya tidak sampai kepada penelahan, analitik dan lain-lain. Hanya misalnya tugasnya mengumpulkan bukti. Nah,
kemudian menghitung. Nah, itu saja ya. Nah, itu masih boleh menjadi anggota tim. Kemudian yang tidak boleh selanjutnya adalah pinjaman dan jaminan. Kita baik sebagai AP, sebagai kantor itu tidak boleh memberikan jaminan ataupun memberikan pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan itu tidak material. Selanjutnya adanya hubungan bisnis. Nah, sebagai AP atau sebagai KAP atau sebagai anggota, kita tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit ataupun manajemennya. Kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnisnya tidak signifikan dari jangan atau jika dapat diterapkan. Misalnya seperti apa? Misalnya kita mengaudit sebuah perusahaan dengan akuntabilitas publik. Kita adalah pemilik saham minoritas, nggak banyak. Nah, itu masih boleh karena hubungannya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu material. Kemudian ada level ancaman hubungan keluarga dan pribadi. Individu atau keluarga inti itu tidak boleh berpartisipasi sebagai tim audit ya teman-teman. Ketika misalnya dia adalah keluarga inti dari direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit. Yang kedua, dia karyawan dalam posisi yang memberikan pengaruh yang signifikan. Dan yang ketiga, dia berada pada posisi seperti itu selama periode apapun yang dicakup oleh perikatan atau laporan keuangan. Nah, bagaimana cara pengamanannya? Yang pertama adalah menata tanggung jawab rekan dan karyawan. Dan yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat. Jadi keluarga inti itu tidak boleh kalau misalnya dia adalah keluarga direktur, keluarga karyawan yang membisikkan profesi yang sangat signifikan, nah, seperti itu. Selain itu saya rasa masih boleh ya teman-teman. Nah, apa sih definisi dari keluarga dekat? Keluarga dekat itu orang tua, misalnya orang tuanya adalah direktur, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti. Nah, keluarga inti misalnya suami istri atau yang dia adalah tanggungan kita. Kemudian hubungan dekat lainnya, individu yang bukan merupakan anggota keluarga yang dekat ataupun keluarga langsung, misalnya dengan komisaris, pejabat, eksekutif, karyawan yang berpengaruh signifikan. Hubungan rekan dan karyawan kantor, misalnya ada hubungan pribadi atau hubungan keluarga atau yang lainnya. Nah, jadi selama misalnya dia adalah keluarga direktur komisaris, maka itu lebih baik tidak dimasukkan dalam anggota tim. Dan ketika kita sudah melakukan pengamanan ya teman-teman. Selanjutnya, pernah bekerja pada klien audit. Nah, kita dalam hal ini tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit. Pertama, pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif ataupun lainnya. Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan. Tetapi kalau tidak berada dalam posisi ini ya sah-sah saja individu itu masuk dalam tim audit. Yang kedua, faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancamannya adalah posisinya apa. Kemudian rentang waktunya dia bekerja. Dan yang ketiga adalah peran dia dalam tim audit itu seperti apa. Kalau dia adalah tim perikatan yang cukup berpengaruh besar, maka sebaiknya dia tidak masuk dalam tim audit. Selanjutnya ada rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit. Nah, rekan atau karyawan kantor itu tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit kantor. Jadi itu ya, fix ya, clear ya teman-teman. Selama dia posisinya ada direktur, komisaris, ataupun pejabat eksekutif lainnya, itu sebaiknya tidak boleh. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan dengan klien audit. Kantor ini dalam hal ini harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan kantor, teman-teman. Kantor atau jaringan kantor itu tidak boleh meminjamkan personil kepada klien audit, kecuali bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat. Oh, misalnya diminta bantu secara administratif selama 2 minggu, nah boleh. Prosedur
Personil tidak terlibat dalam memberikan jasa non-asuran yang tidak diizinkan berdasarkan seksi 600 dan subseksinya. Dan yang ketiga, personil tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit yang bertanggung. Nah, sebenarnya kita akan membahas tentang hubungan yang berlangsung lama antara personel termasuk rekan dengan klien audit. Ini masuk dalam seksi 540. Nah, latar belakangnya apa yang mengatur ini? Yang pertama adalah peraturan di Indonesia yang mengatur jeda lebih pendek, yaitu 5 tahun, POJK nomor 13 dan PP nomor 20 tahun 2015, PP 20 dan POJK 13. Ini mengatur waktu jeda selama kurang lebih 5 tahun, teman-teman. Jadi, apa tidak boleh punya hubungan yang lebih lama antara klien dan rekan audit yang lainnya. Nah, selanjutnya di paragraf 540 dalam KPAP KI 2020 yang berlaku efektif 1 Januari 2022, kemudian yang diubah berlaku efektif menjadi 31 Desember 2021, dan agar lebih sinkron dengan bagian lain dari KPAP secara keseluruhan. Nah, menambahkan paragraf P540-19-1 dan P540-19-2 sebagai ketentuan transisi dari periode 2021 sampai dengan 2023. Nah, apa yang berlaku efektif 31 Desember 2021? Di sini adalah periode jeda 3 tahun. Nah, peran rekan perikatan audit sesuai P540.11 dan peran kombinasi rekan perikatan audit EQCR, Engagement Quality Control atau OQAP, yang memenuhi paragraf P50-15 dan P540-16.A. Dan apa yang berlaku 1 Januari 2024? Nah, efektif ini 1 Januari 2024 adalah periode jedanya 5 tahun untuk peran rekan perikatan audit sesuai P540-11 dan peran kombinasi rekan perikatan audit EQCR, Engagement Quality Control atau OQAP, yang memenuhi paragraf P540.11 dan P540.16. Nah, selain itu, dasarnya adalah tadi POJK 2013 dan PEP Peraturan Pemerintah nomor 20 Nah, dalam paragraf P540-11 dalam KPAP 2020, periode jeda itu diterapkan 3 tahun sebagai pengganti periode jeda 5 tahun dalam paragraf P540-11 dan P540-14. Karena dalam PP 20 dan POJK 13, periode pengaturan jeda hanya 2 tahun. Namun, itu belum diatur bagaimana dan sampai kapan penerapannya. Sementara IFAC memberikan ruang penerapan masa transisi periode jeda selama 5 tahun sejak 1 Januari sampai dengan 2019 sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, dalam masa transisi ini, periode jeda itu minimal 3 tahun dapat diterapkan sepanjang terdapat regulator yang mengatur periode jeda di bawah 5 tahun, itu sesuai dengan ISBHB 2018, paragraf R540.19. Nah, di sini matrik perubahan para paragraf P540.11. Periode jeda yang lebih singkat diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita baca di sini teman-teman terkait dengan misalnya nih P540-19, apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 tahun berturut-turut, maka periode yang lebih tinggi atau 3 tahun dapat digantikan untuk periode 5 tahun berturut-turut. Nah, jadi dalam paragraf P540-11, P540-14, dan P540-16-A dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 tahun. Nah, itu ya, bisa ya, mudah-mudahan clear ya teman-teman. Oke, di P19.A ini mengatur berlaku untuk menggantikan periode jeda pada paragraf P540-11 untuk perikatan audit
laporan keuangan dengan periode dimulai pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, demikian pula itu pengaturan P54011 19.1b, P540.19.1c ini berlaku untuk menggantikan periode jeda yang diatur masing-masing pada paragraf P540.11 dan P540.16, dan ini berikatan audit, perikatan review dengan periode dimulai atau setelah 1 Januari 2024, berlaku sebagaimana diatur dalam paragraf P54011, P54014 dan P54016 dalam kurung A. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Jika ada tambahan penjelasan ataupun ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu yang lainnya. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.